Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayya jami'ul tulab wa thalibat. Kita lanjutkan bacaan kitab Ta'limul Muta'allim pada halaman 41 ya, baris ketiga. Wa yanbaghi ayyajtahida fil fahmi. Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita doakan muallim hadal kitab Syekh Al-Alam Az-Zarnuji. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari kitab ini dan Allah fahamkan sehingga kita bisa mengamalkan bersama-sama. Alhamdulillah wa syafa'atu rasulillah wa ala kulli nabiyyin sholihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah bulumi fi daraini amin. Wa yanbaghi ayyajtahida fil fahmi 'anil ustadi aw bit ta'ammuli. Wa yanbaghi dan seyogianya, wa yanbaghi dan seyogianya atau sebaiknya ayyajtahida untuk bersungguh-sungguh, untuk serius. Wa yanbaghi dan sebaiknya ayyajtahida untuk bersungguh-sungguh, manjadda wajada atau yajtahida jihad sungguh-sungguh, fil fahmi dalam memahami, fil fahmi dalam memahami, anil ustadi dari ustad, dari guru, au bitta'ammuli atau dengan mengangan-angan, membayangkan atau meresapi, wa tafakkuri dan berpikir, tafakkur, wa kasratit tikrari dan banyaknya mengulang-ulang, wa kasratit tikrari dan banyak mengulang-ulang. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh dalam memahami penjelasan langsung dari ustadznya, dari gurunya, atau kita ta'ammul, membayangkan, al-tafakkur atau memikirkan, au kasratit tikrar atau mengulang-ulang terus, termasuk menghafal Al-Quran kan harus murojaah, dan murojaah itu tidak bisa sekali dua kali ya, harus setiap hari, termasuk surah yang sudah dihafal. Antum yang sudah selesai juz 30-nya itu punya kewajiban menjaga hafalannya. Jangan antum semua menghafal juz 29, juz 30-nya tidak pernah dimurojaah. Makanya dalam program murojaah harian yang ada di grup WhatsApp itu saya kasih tulisan kan, murojaah dengan program
satu hari satu surah, ya, satu hari satu surah, surah-surah yang sudah dihafal. Jadi pagi ngapal ayat baru, sorenya murojaah terhadap apa yang sudah dihafal dan satu surah, ya, kayak gitu. Sehingga yang dihafal tidak hilang. Termasuk juga pelajaran, termasuk juga ilmu seperti ini, kitab yang sudah kita manain, jangan cuma masuk tas atau masuk lemari tok. Sesekali dibaca. Syukur-syukur setiap hari antum baca. Habis mau baca yang mana bingung, di sekolah ada 15 buku. Ya, di Mahat setidaknya ada 5 kitab. Yang dibaca duluan yang mana Ustaz? Pertanyaannya kayak gitu. Mana yang paling penting di dunia semal akhirah bagi antum semua? Kalau antum merasa bahwa yang terpenting adalah ilmu agama, tekuni ilmu agama. Seperti itu. Harus ada pilihan. Syukur-syukur bisa membagi waktu. Sebagian waktu kita buat baca kitab, sebagian waktu kita juga buat belajar umum. Kenapa harus seperti itu? Fa'innahu, karena fa'innahu maka sesungguhnya hal itu idza qalla, ketika sedikit, idza qalla ketika sedikit, as-sabaqu pelajaran, idza qalla ketika sedikit, as-sabaqu pelajaran, wa kasrul tikror dan wa kasra dan banyak, at-tikraru pengulangannya, wa ta'ammulu dan pemahamannya atau persapannya atau pembayangannya. Kalau mana asli ta'ammul itu berangan-angan, tapi maksudnya di sini adalah meresapi apa yang dipelajari. Jadi banyak mengulang-ulang dan banyak meresapi atau membayangkannya. Yudriku wa yafham. Yudriku maka akan mengerti. Yudriku maka akan mengerti. Wa yafhamu dan akan paham. Jadi kalau kita istiqomah mengulang-ulangnya, istiqomah mempelajarinya, maka insya Allah akan sangat mudah sekali untuk paham. Bukankah Anda ketika antum nih kalau lagi ngapal atau lagi mau ujian, udah selesai ujian? Belum. Kalau ente bacanya sekali kira-kira hafal apa enggak? Bahkan kalau Al-Quran itu kadang 20 kali baru hafal, ya kan? 20 kali baru hafal. Apalagi pelajaran semacam ini. Kila dikatakan idza qalla kila dikatakan hifdzu harfaini khairun min sima'in. Hifdzu harfaini menghafal 2 huruf. Hifdzul harfaini menghafal 2 huruf itu khairun, lebih baik, min sima'in, dari mendengar waqraini, 2 paragraf. Jadi hafal 2 huruf saja, kata ulama, itu khairun min sima'in waqraini, lebih baik daripada mendengar 2 paragraf. Antum ngapalin dapat 1 kata 2 kata sendiri itu lebih bagus, ya, daripada antum hanya mendengarkan saja yang beribu-ribu kata, banyak kata. Jadi dengar doang, nggak hafal. Itu lebih bagus menghafal tapi cuma poin-poinnya saja. Maka saya dulu terbiasa kalau belajar itu nggak saya pelajari semuanya. Jadi ketika ngaji kayak gini nih, saya coret-coretin yang poin saya coretin. Wah ini penting, saya coret. Jadi ketika belajar di sekolah, di kelas, ya sama dijelasin sama guru bla 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 bla, saya coret ininya.
ini yang penting. Sehingga ketika imtihan, ketika ujian, saya buka dari awal sampai akhir. Cukup dibaca yang sudah dicoret saja, intinya doang, pointernya doang, sehingga gampang dipahami, gampang untuk dihafal. Coba latih seperti itu, mengambil poin atau inti dari setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru. Wa fahmu harfaini, dan faham dua huruf. Wa fahmu harfaini, dan faham dua huruf itu khairun min hifdi waqraini. Wa fahmu harfaini, dan faham dua huruf itu khairun min hifdi waqraini, lebih baik dari menghafal dua paragraf. Ini lebih inti lagi. Ya, tadi ngapal dua huruf lebih bagus dari cuma mendengarkan saja dua paragraf. Nah sekarang ya, paham dua huruf, paham yang sedikit lebih bagus daripada ngapal yang banyak. Ya, lebih bagus daripada ngapal yang banyak. Ngapal sampai ribuan kitab, ribuan bacaan, tapi nggak ada yang paham. Paham itu yang dia apa? Nggak tahu, disuruh ngapal doang kan? Nah, sama dengan Al-Quran. Coba kalau antum nih ya, antum sudah hafal An-Naba contohnya, coba belajar pahami. Gimana caranya? Gampang. Zaman sekarang memahami ayat Al-Quran, setidaknya antum baca terjemahnya saja. Mau lebih gampang lagi, cari tafsirnya di YouTube, di para ulama yang terkenal. Mungkin Ustadz Adi Hidayat kah, atau Ustadz ya, banyak banget yang menjelaskan tentang tafsir. Ya, bisa juga ulama-ulama lain yang menjelaskan tentang tafsir, itu banyak. Ya, termasuk yang di Indonesia yang terkenal juga Quraisy Shihab, itu ya Ustadz Quraisy Shihab juga, beliau adalah pakarnya tafsir. Pasti ada tuh tafsir surah An-Naba. Kan kalau YouTube tinggal dengerin, paham. Ya. Atau baca terjemahnya juga. Zaman sekarang kan terjemahnya bahkan ada terjemah per kata kan. Amma artinya apa? Yatasaalun artinya apa? Ada kan di bawahnya. Sekarang Qurannya seperti itu. Nah, sehingga yang kita hafal, yang ada di otak kita nih, ya, itu ada artinya. Ente paham, antum paham. Setidaknya itu. Nah, nanti kalau sudah hafal semua, lebih bagus lagi belajar ilmu tafsir. Kalau mau belajar ilmu tafsir, ya belajar bahasa Arab dulu. Belajar grammarnya apa itu, nahwu dan shorof. Ya, waktu itu kita pernah belajar nahwu kan, tapi ternyata Anda muter-muter otaknya. Ya, sehingga saya ganti dengan pelajaran yang lebih mudah dipahami. Tapi lain waktu insya Allah kita akan pelajari lagi dengan metode yang lebih mudah. Termasuk belajar shorof, gramatika bahasa Arab, tapi secara katanya perubahan kata. Nasoro yang suruh unsur, nasor wa nasrun, kata maksur, unsur latang sur, ya, dan lain sebagainya. Banyak tuh. Ya. Jadi kata di sini nih contohnya, kita cari kata apa? Ya, hifdun. Ya, hifdun, hafal, yafal, ikfat, hafan, ya, bahwa hafidun, dan lain sebagainya. Ya, saya udah mulai agak lupa karena dulu ngapal udah zaman dulu banget, ya. Tapi masih bisa dipelajari. Ada kitabnya. Tahu nggak kitab tasrif? Tasrifan, kitab shorof tasrif. Ya, itu juga ada. Nanti kita pelajari ya. Itu suruh ngapalin tuh satu kitab dulu di pesantren. Wa idza tahawana, dan apabila mengabaikan fil fahmi, dalam pemahaman. Walam yajtahid,
dan tidak bersungguh-sungguh, walam yajtahid dan tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, marratan satu kali, au marrataini atau dua kali, wa idza tahawana dan ketika mengabaikan fil fahmi dalam memahami, walam yajtahid dan tidak bersungguh-sungguh, marratan satu kali, au marrataini atau kedua kalinya, ya'tadu dzalika, maka sikap kebiasaan itu, ya'tadu dzalika, maka sikap kebiasaan itu, fala yafhamul kalamal al-yasira, akan menjadikan tidak faham terhadap kalam yang mudah. Ya'tadu dzalika, membiasakan hal itu, fala yafhamu, maka tidak bisa faham al-kalama terhadap kalam. Kalam itu ucapan atau kalimat, al-yasiro yang mudah, yang pendek, yang gampang. Kalau kita tidak terbiasa mengulang-ulang serius dalam memahami sebuah ilmu, maka terhadap kalam yang pendek saja, yang mudah saja, kita nggak paham. Tapi kalau kita terbiasa memahami ilmu-ilmu yang susah, diulang-ulang, ditikror terus, kasratu tikror, mengulang-ulang sampai benar-benar paham, insya Allah antum nanti akan mudah sekali dalam memahami sebuah ilmu, meskipun itu susah. Apalagi yang yasir, yang pendek, yang mudah, itu lebih gampang lagi. Kenapa? Karena udah biasa mikir, udah biasa melakukan yang susah-susah, udah biasa mempelajari yang susah-susah. Fayambaghi, maka seharusnya Allah yatahawana, untuk tidak melalaikan. Fayambaghi, maka seharusnya Allah yatahawana, untuk tidak melalaikan, fil fahmi, dalam memahami. Fil fahmi, dalam memahami, bal yajtahidu, tetapi sebaliknya lebih serius, lebih bersungguh-sungguh. Fayambaghi, maka sebaiknya Allah yatahawana, untuk tidak melalaikan, fil fahmi, dalam memahami, bal yajtahidu, tetapi sebaliknya lebih serius, lebih bersungguh-sungguh. Wa yad'u Allah ta'ala wa yatadarra ilaihi, wa yad'u Allah ta'ala, wa yad'u, dan memohon, berdoa Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa yatadarra, dan hendaknya tadarru', merendahkan diri, wa yatadarra, dan tadarru' atau merendahkan diri, ilaihi, kepada Allah. Yujibu man da'ahu wa la yuhayyibu man rajahu. Yujibu, akan mengijabahi, akan mengabulkan, kalau bahasa kita ijabah atau mengabulkan, man da'ahu, orang yang berdoa kepada Allah, orang yang meminta kepada Allah. Jadi kalau kita merendahkan diri ketika menghadap Allah, ketika berdoa kepada Allah, Allah justru akan yujibu, menjawab, ya, menjawab atau mengijabah. Wala tuhayyibu man rajahu, wala yuhayyibu, dan tidak akan mengecewakan, man rajahu, terhadap orang yang berharap kepadanya. Jadi Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Wala yuhayyibu,
dan tidak akan mengecewakan Allah man terhadap orang rojahu yang berharap kepadanya. Kalau antum, saya bisa PHP sama orang, ya kan? Wah, anu tuh udah ngarep banget sama ente nih. Udah suruh datang jam 5 mau bawain makanan enak, ente PHP. Ya. Tapi kalau Allah bisa nggak PHP? Enggak. Mungkin selama ini kita berdoa memang belum waktu yang tepat untuk Allah kabulkan sehingga Allah tidak PHP. Contohnya, ya, kita kan sering, antum semua sering nggak doa? Jangan-jangan nggak pernah doa, cuma amin doang. Amin. Ya. Doa sendiri pernah nggak? Oh, pernah. Kapan coba? Sholat apa? Kalau zuhur, apa yang diminta? Ampunin doa. Doa orang tua doa. Ampunin. Rabbana fir lana ya masa yang hafal itu doang. Ya. Dan ketahuilah bahwa doa itu enggak cuma itu doang. Dan doa boleh kok pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya lagi ujian, ya Allah, mudahkanlah ujianku. Ya Allah, mudahkanlah langkah tanganku untuk menulis jawaban-jawaban itu. Ya Allah, mudahkanlah pikiranku untuk mengingat semua hafalan, semua jawaban yang sudah pernah saya pelajari, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk menghafal jawaban-jawaban itu. Ya Allah, mudahkanlah guruku menulis soal-soalnya. Boleh nggak gitu? Boleh, namanya juga minta, masalah dikabul apa tidak terserah Allah. Kan kayak gitu. Allah pasti akan mengabulkan doa kita yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita, ya Allah, contohnya pelajar minta, ya Allah, saya minta mobil, ya Allah, Fortuner lah minimal, ya Allah, atau Pajero Sport, ya Allah. Kita lagi belajar, pasti dikabul, tapi nggak sekarang. Nanti kalau udah gede, udah kerja, gampang. Tapi mintain dari sekarang boleh. Ya. Ente masih SD, ya Allah, berikan saya istri yang solehah, ya Allah. Cintamu. Ya nggak cocok. Meski boleh, tapi boleh nggak minta? Boleh, tapi nanti dikabulkannya ketika sudah waktunya. Kayak gitu, ya. Jadi kalau doa jangan asal ngapalin, ada doa cakep diapalin. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, ya, berikanlah saya istri-istri yang soleh. Ente nikah aja belum? Ya nikah aja belum, doanya Rabbana hablana min azwajina. Aduh, ya. Jadi jangan asal ngapalin, ya. Doa itu ada artinya. Mendingan doa pakai bahasa Indonesia dah. Ya. Boleh gak sih? Boleh kok, boleh banget, boleh. Ya, justru terkadang termasuk saya lebih suka doa sama Allah dengan bahasa Indonesia ketika sendiri. Ketika sendiri ini ketika tahajud lah, ketika sholat sunnah, minta aja, saya lagi butuh apa, ya Allah? Santri butuh banget tempat, ya Allah, belikan saya rumah 1 cash nggak perlu bayar. Amin. Dikasih dua. Ya Allah, Plus mobil lagi. Masya Allah, Masih mikirin kayak mobil. kayak gitu. Minta aja gimana Allah caranya mengabulkan. Kan Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan. Kalau kita pakai cara berpikir kita, nggak akan mungkin kita mampu. Tapi ketika kita berpikir dengan cara Allah yang maha kaya, ya, yang maha esa, yang maha kuasa, ya hayyu ya qayyum ya qudrah, dan semuanya insya Allah dengan mudah sekali Allah akan menjawab doa-doa kita. Makanya kalau ente antum semua gimana caranya? Ya doa aja, yang lagi butuh sekarang, lagi butuhnya apa? Lagi ujian, doa ujian. Untuk jawaban. Jangan butuh jawaban lah. Butuh untuk menjawab jawaban dengan tegas. Iya, Dan perhatikan kalau lagi ujian, ini tips ya, ini pernah saya katakan juga. Ya.
ketika mau ujian itu, kalau dulu saya pertama yang saya lakukan di pesantren itu satu, ngomong sama orang tua, telepon dulu, telepon orang tua, Bu, saya mau ujian besok, mohon ridhonya dan tambah doanya, semoga Allah mudahkan saya dalam ujian. Itu satu. Yang kedua, setiap belajar, setiap kita baca buku apapun itu, buku matematika, buku IPA, Fatihahin pengarangnya. Bacain Fatihah pengarangnya, siapapun pengarangnya. Semoga yang ngarang orang Islam semua, semoga. Ya. Kalau di pesantren kan kitab-kitab tuh pasti yang ngarang mu'alim semua kan, syekh saya semua. Dan Fatihahin guru yang ngajar. Ya. Yang ngajar siapa nih gurunya? Fatihahin, sebut namanya. Ya, Ustaz Fauzan, semoga Allah kasih rezeki yang banyak. Semoga saya dipahamkan dan kepada mu'alif atau pengarang buku ini. Al-Fatihah. Bacain terus ketika mau belajar kayak gitu. Ketika mau belajar, dulu saya diajarin sama guru saya di pesantren kayak gitu. Saya amalin terus. Bahkan ketika mau ngerjain soal, kan soal biasanya kalau di pesantren saya itu ditaruh di meja, dibalik. Sebelum saya balik untuk mengerjakan, saya Fatihain lagi. Ya Allah, semoga ketika saya balik soalnya mudah semua. Al-Fatihah. Teknik semester depan. Ya. Itu yang saya lakukan selama di pesantren, dan alhamdulillah saya nggak pernah lepas tuh dari ranking 1, 2, 3. Padahal kalau saya ngomong belajar, saya nggak suka belajar malam, itu saya nggak suka. Tapi saya belajar setiap hari ketika diajari. Jadi ketika diajari nih, ketika saya dijelasin oleh guru, ketika kamu lagi ngaji kayak gini, saya catat yang penting-penting, saya coretin yang memang saya anggap penting. Sehingga ketika hari ujiannya, udah nggak lagi ngebut SKS lagi, udah nggak SKS lagi, setelah ngebut malam, udah nggak. Jadi malam tuh tinggal diskusi sama teman, ngobrol sama pelajaran ini gimana berarti? Oh menurut saya gampang loh. Oh iya menurut Anda penjelasannya gimana? Udah tinggal diskusi aja. Nggak lagi menunggu di pojokan. Oh udah nggak lagi itu. Udah beda. Ya kan? Pagi-paginya udah ketika mau masuk kelas, mau uji, mau mengajarkan soal, biasanya gimana? Orang kalau ujian tuh, aduh saya belum apa nih, buka lagi, itu bikin stres. Bismillah aja, tapi dengan syarat ketika belajar kayak gini ente benar-benar belajar yang tekun, kemudian malamnya dipelajari juga, sesekali kamu baca ya, sehingga ketika ujian nggak lagi SKS. Kenapa? Karena sudah paham, sudah ada di otak, sudah benar-benar paham. Kan kalau sudah paham jawabnya nggak perlu letterlock kan, nggak perlu sama dengan bukunya kan, harus sama ya, karena mungkin di komputer ya, kalau komputer kan kalau beda dia dianggapnya salah ya. Iya, karena dia metrik kan, dia yang dibaca geometriknya, sehingga kemungkinan akan dibaca salah. Jadi ketika guru ngupload jawabannya itu seperti itu, maka jawabannya harus sama. Berbeda dengan koreksi manual ya, harusnya guru ya, harusnya ketika melihat jawabannya mendekati, itu harusnya ada nilai, atau jawabannya benar tapi dengan bahasa sendiri ya. Kalau dulu karena saya di pesantren, jawabannya itu bahasa Arab, soalnya bahasa Arab, jawabannya dengan bahasa Arab, sehingga yang saya hafalkan bukan bahasa Arabnya, tetapi apa yang bisa saya pahami dari ilmu itu. Ketika saya jawab ya dengan bahasa Arab saya sendiri, dengan gaya bahasa saya sendiri, dan ternyata itu jauh lebih baik dan lebih mudah untuk saya pahami. Gitu. Wa ansyadana dan menasyidkan kami. Wa ansyadana dan memberikan nasyid ya, atau mendendangkan nasyid. Siapa? Asy-Syaikh Al-Ajal Qawamuddin Hamadud bin Ibrahim bin Ismail As-Saffaru. Ini nama orang panjang sekali ya. Al-Ansari. Ansyadana menidangkan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Qawamuddin
Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Soffaru rahimahullah ta'ala. Banyak sekali ya. Imla'an lil Qadhi al-Khalil. Imla'an mengajarkan lil Qadhi al-Khalil kepada Qadhi al-Khalil bin Ahmad as-Sajrazi. Jadi Syekh Imam Al-Ajal Qawamuddin mengajarkan, mengimlakkan kepada Al-Qadhi Al-Khalil bin Ahmad As-Sajrazi fidzalika, tentang hal itu. Fidzalika, tentang hal itu. Oh, panjang sekali. Ini nama Ukhudhu bil ilma hikmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi. Panjang juga, saya sampai situ dulu deh. Wallahu a'lam bishawab. Intinya apa? Inti dari kita pelajari pada malam hari ini adalah bagaimana kita mampu memahami dalam pelajaran, dengan apa dan dengan caranya, dengan banyak dan memahami, sehingga kita bisa mengamal. Seperti itu kuncinya. Jadi kalau antum pengen paham betul, diulang-ulang, difahami dan diamalkan meskipun sedikit. Ilmu yang sedikit lebih baik daripada bayangan yang banyak. Tadi bahasanya hifdzul harfaini, menghafal 2 huruf lebih bagus daripada mendengar 2 paragraf. Tapi ya hifdzul fahmul, ya paham 2 paragraf, paham 2 huruf lebih bagus daripada hafal 2 paragraf. Jadi Dit, paham Dit? Gurunya di mana? Jadi apa? Sedikit paham itu jauh lebih bagus daripada banyak hafal tapi tidak paham. Seperti itu. Intinya adalah mari kita mengulang-ulang dan mempelajari. Wallahu a'lam. Nahtatim bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqallati fahabli ayya wa ilman wa hikmatan walirrizqi ya razzaqu kulli musahila wa bil khairi ya fattahu faftah wa bil huda wa bil ilmi kulli ya alimun mufaddila fa ya rabbana astajib lana ya ilahana bi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.